Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Fitriani dengan NPM 2216021114 bersama dengan rekan saya Hiolinda Maharani dengan NPM 2216021058. Di sini kami akan menjelaskan materi dari buku Teori-Teori Politik bab 1 bagian 1.1 sampai dengan 1.4. Selamat menyaksikan. Pengertian politik menurut Machiavelli. Buku Sang Pangeran berisi nasihat Machiavelli 1987 terhadap raja atau penguasa pada waktu itu, karena ia berkepentingan untuk menjadi duta besar atau statesman. Ajaran Machiavelli tersebut menganjurkan raja untuk tidak mempercayai siapapun, termasuk sahabat terdekatnya. Tu Brutus, teman terdekat adalah musuh paling berbahaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Sehingga Machiavelli menyimpulkan bahwa politik adalah the ends justify the means, atau tujuan menghalalkan cara. Machiavelli juga menyatakan bahwa standar moral negarawan atau politisi harus dibedakan dengan standar moral orang biasa. Pengertian politik yang kedua adalah menurut Morgenthau. Pemikiran Morgenthau tahun 1990 banyak dipengaruhi oleh Machiavelli. Menurut dia, politik is a struggle of power. Politik adalah perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan pihak lain. Oleh karena itu, di mana dan pada organisasi apapun pasti ada politik. Di mana ada seseorang atau sekelompok orang, selalu ada persaingan dan perjuangan untuk kekuasaan. Selanjutnya, tipe-tipe konflik dalam politik. A. Konflik tanpa pola atau accidental konflik adalah konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari antar teman, antar tetangga, dan antar suami istri. B. Konflik kebijakan atau policy konflik disebut sebagai konflik politik sehat. Misal, perdebatan di parlemen atau dalam masyarakat tentang suatu kebijakan yang mengatur objek langkah tertentu. Konflik ini bersifat rasional. Masyarakat yang tidak demokratis hanya kuat pada saat keadaan sedang damai. Tetapi pada saat kritis akan banyak muncul the five column orang yang menyeberang ke musuh. C. Konflik aturan main. Konflik aturan main ini bersifat tidak terlalu rasional dan sedikit sentimental, karena konflik ini bersifat menerangkan aturan main dengan standar subjektif. D. Konflik nilai atau value konflik merupakan konflik ideologi dan spirit dari masyarakat politik yang didirikan bersama. Misal, debat dengan dasar negara Republik Indonesia, monarki, atau republik. Konflik nilai merupakan masalah yang paling sulit untuk dipecahkan dan berlarut-larut. Tujuan negara atau sistem politik pada umumnya terbagi dalam dua klasifikasi, yaitu A. Prosperity adalah tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial, ekonomi, dan budaya. B. Security menyangkut tujuan untuk mencapai keamanan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Konsep penting dalam politik. Yang pertama ada negara atau state, yang kedua kekuasaan atau power, yang ketiga pengambilan keputusan decision making, keempat kebijakan atau policy, yang kelima pembagian atau distribution dan alokasi atau allocation. Jadi apa itu teori politik? Teori politik adalah suatu cara berpikir campuran esensial dan tidak hanya mencangkul argumentasi deduktif dan teori empiris, melainkan juga mengkombinasikannya dengan kepentingan normatif sehingga masyarakat suatu karakter yang praktis dan menjadi pedoman bertindak. Teori politik tumbuh dari dua tradisi, yaitu pemikiran politik dan filsafat politik. Lalu, apa perbedaan teori politik dan filsafat politik? Arnold Brecht dalam bukunya Political Theory, Miller 1986 membedakan teori ilmu dan filsafat sebagai berikut. 1. Teori selalu bersifat usaha menjelaskan gejala, baik bersifat ilmiah maupun tidak ilmiah. 2. Teori yang menggunakan metode ilmiah menjelaskan gejala disebut ilmu. 3. Teori yang tidak menggunakan metode ilmiah bukan merupakan ilmu, tetapi merupakan pengetahuan yang sifatnya spekulatif dan disebut sebagai filsafat. Apa perbedaan teori politik dan filsafat politik? Filsafat tidak hanya menangkap apa yang ada, tetapi juga apa yang seharusnya. Jadi filsafat yang berusaha menjelaskan gejala tertentu disebut teori, dan bila menggunakan metode ilmiah maka disebut ilmu. Ilmu politik adalah usaha menjelaskan gejala-gejala politik dengan metode ilmiah. Teori politik adalah usaha-usaha penyelidikan yang menerangkan atau menjelaskan gejala-gejala tertentu, baik bersifat ilmiah maupun tidak. Sedangkan filsafat politik adalah usaha-usaha menjelaskan gejala-gejala yang dapat melampaui batas-batas dan metode-metode ilmiah. Pemikiran politik merupakan dasar bagi filsafat politik. Jadi ilmu politik, teori politik, dan filsafat politik merupakan bentuk penjelasan pemikiran politik yang berkembang.
Pemikiran politik konservatif dan pemikiran politik kritis. Pemikiran politik konservatif memiliki tujuan untuk mempertahankan keadaan politik yang ada. Pemikiran politik kritis yaitu yang selalu berusaha untuk selalu mengubah status quo politik dari suatu zaman. Hubungan antara pemikiran politik dan teori politik. Hubungan antara pemikiran politik dan teori politik yaitu teori politik memiliki cakupan lebih luas dari pengertian pemikiran politik jika dimasukkan kajian yang tidak berhubungan dengan pemikiran, sedangkan pemikiran politik mencakup lebih luas dari teori politik bila teori dianggap berbagai pemikiran belaka. Pendekatan dalam ilmu politik. Yang pertama ada paham idealis, yang kedua pendekatan public policy, yang ketiga adalah paham realis. Yang pertama, paham idealis. Menurut paham idealis, negara harus ada dan manusia kalau mau disebut sebagai manusia, harus hidup dalam negara. Politik merupakan aliran idealis adalah suatu tujuan bagaimana menciptakan negara yang baik dengan membuat kebijakan-kebijakan yang baik atau public good. Menurut paham idealis yang menentukan standar kebaikan publik adalah penguasa. Aliran ini dikenal juga sebagai aliran institusionalisme. Aliran ini tidak berpikir tentang tujuan negara, tetapi hanya tentang organisasi negara saja. Tidak mengenal tentang bagaimana suatu tujuan negara yang baik, tetapi bagaimana suatu negara menjalankan organisasinya. Pendekatan idealisme atau institusionalisme adalah pendekatan sekularis karena memisahkan politik dari agama. Yang kedua ada pendekatan public policy, pendekatan yang positif terhadap politik. Pendekatan ini termasuk dalam paham pasca behavioralis, merupakan pendekatan politik dalam usaha bersama untuk membuat kebijakan umum atau public policy. Public policy adalah usaha bersama anggota masyarakat politik untuk membagi usaha sumber daya yang ada secara damai dan adil. Lalu yang terakhir ada paham realis. Paham realis sangat tidak normatif tetapi sekuler karena tidak pernah bertanya why, selalu menanyakan who, what, when, how. Sangat kuat dalam memberikan argumentasi karena sering memberikan judgement, salah atau benar, pada hukum alam. Paradigma ini juga paling banyak penganutnya karena realis hampir identik dengan demokrasi liberal. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.